Selamat siang teman-teman. Oke, langsung aja ya supaya menghemat waktu juga. Kali ini izinkan aku untuk membahas sedikit tentang interferensi materi yang hari ini bakal kita bahas. Jadi yang pertama, definisinya dulu nih. Interferensi itu ini nih, udah aku catat ya di sini, udah aku tulis juga ini. Ini. Keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Ini salah satu definisi interferensi ya. Itu udah mungkin kalian udah kebayang lah bentuknya gimana. Nah, ini juga aku ngambil dari PPT dosen juga sih. Ada namanya prinsip Huygens. Jadi prinsip Huygens itu ini bunyinya nih kayak semua titik pada muka gelombang dapat dipandang sebagai sumber titik yang menghasilkan gelombang sferis atau bola. Bentuknya kayak bola guys, kayak gini. Kayak dari titik ini ke titik ini itu kayak setengah bola gitu kan, kayak menyerupai bola gitu. Terus bola sekunder spherical secondary wavelet. Nah, setelah waktu tertentu kan biasanya cahaya itu ya berhubung dengan waktu kan. Nah, jadi nanti terbentuklah posisi muka gelombang yang baru, yaitu permukaan sehubung yang menyinggung semua gelombang sekunder ini. Jadi kayak dia tuh saling singgung menyinggung juga, saling ini bisa bilang kayak motong juga nih, motong di sini kayak nyinggung dia. Oh, gelombang ini datang dari cahaya ini, terus dia menyinggung sini, polanya terbentuk, ada polanya gitu. Itu yang prinsip Huygens ya. Selanjutnya ya ada percobaan yang percobaan yang ini apa ya, bisa dibilang kayak cikal bakal terbentuknya suatu pengetahuan tentang gelap terang gitu. Jadi kayak ada cahaya, sumber cahaya koren, dan menghasilkan pada layar suatu pola interferensi. Itu tadi ada pola ya, yang terdiri dari daerah yang terang dan gelap. Jadi misal ini namanya celah ya, kita sebutnya celah. S itu kalau nggak salah, slit itu bahasa Inggrisnya itu celah, bahasa Indonesia celah. Slit itu celah ya. Nah, jadi misalnya satu celah itu gelombang yang terbentuk nanti seperti ini gambarnya. Nah, gitu. Kalau dua berarti tinggal tambahin aja. Polanya sama, tapi kayak tadi kembali lagi ke prinsip Huygens tadi, dia menyinggung, saling menyinggung itu. Makanya terbentuk pola seperti ini. Nah, di sini ada kayak gelap terang gitu. Oke, next. Nah, ini ada lanjutan sedikit. Jadi juga di percobaan yang ini nanti terbentuk dua istilah. Yang pertama konstruktif, yang kedua destruktif. Nah, konstruktif itu definisinya terang ya, maksudnya ini untuk interferensi konstruktif terang. Nih, dengan formulanya yang udah kita kenal, delta L sama dengan D sin theta. Kenapa dia D sin theta? Karena yang mengalami perubahan perpindahan sudut ketika cahaya itu melewati celah itu di bagian ini guys. Nah, ini kalau kalian kelihatannya ini D. Nah, itu D. Jadi dia kayak berpindah gitu prinsipnya. Jadi makanya ada perubahan sudut ya, ada D sin theta, delta L-nya itu yang L-nya ini, tapi kita biasanya minta delta ya. Nah, itu D sin theta. Nah, D sin theta ini berhubungan dengan posisi ketika celah ini sampai ke layar gitu. Layar ke berapa atau celah ke berapa. Nah, itu bisa simbolnya M. Simbolnya M nih. Nah, M ini berhubungan erat sama panjang gelombang lambdanya gitu. Jadi M kali lambda. Nah, kalau yang di terang ini yang harus kalian ingat, itu mulainya dari 0 ya. Dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita masukin ke rumus yang udah ada, itu L tan theta atau delta L per D kali M. M-nya ini ya, 0, 1, 2, atau minus gitu. Ini gambarnya. Nah, sedangkan untuk yang destruktif itu beda sedikit banget teman-teman. Jadi kayak dia cuma ditambah setengah. Karena kan untuk ke sisi gelap itu kan kayak ada perubahan setengah jarak ya. Bukan perubahan ya, penambahan setengah jarak gitu. Kayak ini contohnya nih. Nih, misal ini tadi yang misalnya sorry, ini gelap ya. Misal ini gelap ya terang. Ini kayak ada perubahan penambahan setengah gitu. Nanti kalau nggak salah apa ya aplikasinya kemarin tuh, kayak dia nambah setengah jaraknya gitu, posisinya nanti misal di P, ini P, nanti dia akan bergeser kayak nambah setengah posisi dari awal, makanya ditambah M tambah setengah gitu. Nah, jadi
perbedaannya cuma di sana aja. Tadi kalau yang konstruktif atau terang itu cuma M aja, kalau yang destruktif itu gelap, itu ditambah setengah. Itu yang untuk satu lagi materinya tentang diagram fasor. Jadi secara sederhana diagram fasor ini bisa dibilang kayak penjumlahan fasor gitu. Fasor itu kayak vektor. Jadi kayak vektor dalam diagram gitu ya, intinya gitu Pak, diagram fasor. Jadi kalau kita udah menguasai vektor insya Allah bisa. Nah ini formula apa namanya, kalau ditanya berapa diagram penjumlahan fasor, nanti kita pakai ini. Nanti ada contoh soalnya ya. Ini ada contohnya nih. Kayak misal nilai alfanya itu epsilon per 2, ini alfa nih. Jadi kalau ditanya yang ini, berarti kan setengahnya ya, dibagi 2 gitu. Berarti setengahnya. Nah berarti kalau resultan itu R ini resultan jumlah dari sumbu vertikal horizontal. Nanti aku contohin juga gimana. Itu kebentuk seperti ini. Ini yang dipakai yang di atas. Oke, langsung aja kita contoh soal yang pertama nih. Oke, sebentar ya, bentar. Nah, ini kan kalau kita buat diketahui, itu yang pertama, kita dapat informasi L itu ada 1,5 M, D-nya itu 0,025 mm, lambda yang pertama itu 430 nanometer, terus lambda absennya itu 510 nanometer. Nah, yang tanya pertama itu, kalau misal M-nya itu 3, oke, M-nya 3 ya, berapakah jarak, berarti yang ditanya itu delta Y ya, delta Y. Karena kita ada 2 lambda, nanti aku contohin kenapa dia delta Y. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu agak ke ini. Pertanyaan B itu, apakah mungkin ada pola? Apakah mungkin ada pola interferensi yang tumpang tindih, itu di mana gitu? Di mana? Oke, kita jawab ya. Yang pertama, yang pertanyaan A, berarti kita bisa mencari yang Y terangnya ini, yang pada saat lambda pertama. Kalau kita masukin rumusnya tadi, berarti lambda kali L dibagi D kali M. Ingat ya, kalau terang tadi yang ini, kita kembali lagi ke ini. Terang itu cuma M doang nih. Kita pakai rumus ini. Oke. Nah itu, berarti kalau dimasukin angkanya itu, dimasukin semua ya angka itu, berarti hasilnya itu 7,74 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh ya, ini kita ubah dulu ya ke meter, berarti 0,025 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini berarti kali 10 pangkat min 9 ya. Oke. Nah, itu yang untuk lambda yang ini, lambda yang pertama. Untuk lambda yang kedua, bisa bilang kita Y absen aja ya, terang juga. Pakai lambda absen, tapi kali L bagi D kali M. Nah, itu kalau kita masukin angka-angka yang tadi, kita hitung hasilnya itu 9,18 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga yang ditanya tadi kan berapa jarak antara ketiga dua panjang gelombang ya. Berarti delta Y. Delta Y sama dengan, ya dikurangi aja. Y terangnya dikurangi Y terang, Y absen ya, sorry. Jadi hasilnya kalau kita kurang ini itu 1,4 kali 10 pangkat min 2 meter atau 1,4 cm. Ini jawaban yang pertama. Agak mudah ya, soalnya cuma ditanya yang terang aja. Yang kedua yang B, ditanya apakah ada pola yang tumpang tindih? Maksudnya itu gimana sih tumpang tindih? Maksudnya kan tadi kita ketemu rumus delta L bagi D kali M sama dengan absen kok delta L lambda, sorry, ini lambda absen kali L bagi D kali M. M absen ya, sorry, M-nya beda.
M-nya kita, ya M-nya kita anggap tidak. Nah, L-nya sama, dan lambdanya juga, lambda beda, M beda, D-nya sama. Kenapa kita anggap M sama? Supaya kayak ada pembanding aja gitu, nanti kelihatan dia yang dimaksud dengan soal. Jadi kalau kita buat, dia itu lambda bagi lambda absen sama dengan M absen bagi M. Terus kalau kita masukin lagi, kalau kita hitung ya tadi lambda absennya udah dapat nih, lambdanya tadi itu 430 nanometer ya yang pakai ini. Ini dibagi ini, hasilnya itu sekitar 43 banding 51. Sorry. 43 banding 51. Ini untuk M absen per M. Itu perbandingannya ya. Nah, sorry. Ya betul. Nah terus karena kita udah dapat ini, kita masukin ke rumus yang tadi, maksudnya yang apa namanya yang 1,5 meter. Oh ya pakai yang ini, pakai rumus Y terang tadi. Kita masukin lagi yang ini Y terang, tapi dengan lambda ini pakai M yang ini, M-nya yang pakai yang ini. Karena kita pengen cari perbandingan kan nanti, M-nya pakai itu. Jadi kalau M-nya masukin berarti, ini buat sini ya, sorry. Berarti kalau kita masukin lagi, 51, M-nya ya, M itu dikali lambda absen jadi 430 kali 10 ke minus 9. Terus dikali 1,5 dibagi 0,025 tadi kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,32 meter. Nah, kalau berdasarkan hasil ini teman-teman, berarti dengan hasil tersebut pada layar dengan jarak 1,5 meter tidak akan terlihat karena sangat jaraknya 1,5, jarak awal 1,5, tapi yang Y-nya cuma 1,32, berarti kan nggak sampai kan, berarti nggak kelihatan. Nah, sehingga dibutuhkan jarak layar yang tepat untuk dapat melihat pola yang tumpang tindih. Yang tepat itu kalau nggak salah nanti mau koreksi juga, dia harus sama dengan jarak yang Y ini. Berarti ya minimal 1,5 supaya jarak yang dibutuhkan itu tepat. Karena kita cuma dapat 1,3 nih. Berarti nggak kelihatan dia. Berarti pertanyaan itu tidak mungkin. Gitu. Di mananya yang 1,32. Oke. Itu ya untuk yang soal yang pertama. Nah, ini soal kedua yang tadi yang aku jelasin tentang diagram fasor. Itu tadi kan kata kunci diagram fasor itu kan tadi penjumlahan fasor ya. Penjumlahan fasor. Oke. Nah, berarti kalau ditanya berapa resultan ketiga fasor ini, ya berarti kalau jumlahin aja, berarti resultannya itu ya kita tinggal jumlahin. Ini nih, udah nih. E1 terhadap T, E2 tambah E3 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinjau satu-satu di sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Berarti kalau kita sigma EH horizontal ya, berarti ada ketemu E0 cos 0 ditambah E0 cos 60 derajat ditambah E0 cos minus 30 derajat. Berarti hasilnya kalau dihitung 2,37 E0. Nah, ini untuk horizontal. Untuk vertikal, nanti aku jelasin. V itu sama dengan berarti E0 sin 0 ditambah E0 sin 60, kebalikannya aja sih, kebalikan dari yang H tadi. Ditambah E0 cos, sin, sorry. Sin minus 30 derajat. Hasilnya itu 0,366 E0. Nah, kalau kita analisis teman-teman, misal tadi kita ambil yang pertama ini horizontal, berarti yang arah sini ya. Okay. E0 yang pertama itu kan E0 cos 0.
refleksi sorry guys. Bentar. Aku ingin sorry. Kendala teknis. Oke. Nah, ini kan ditanya refleksi minimum. Jadi kalau ditanya refleksi minimum, berarti refleksi minimum itu terjadi ketika interferensinya minimum. Interferensinya minimum. Atau bisa dibilang sangat kecil kejadiannya gitu untuk yang interferensinya. Nah, berarti sinar 1 dan 2 harus mempunyai fasa yang berbeda 180 derajat. Harus mempunyai fasa yang berbeda gitu. Yang berbeda 180 derajat. Maka kondisi minimumnya M-nya sama dengan 0. Sehingga M-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita udah M-nya sama 0 dengan 0 berarti tinggal 2T lambda per 2. Ini bentar. Rumus ini dapat dari lambda per 2. Oh ya, yang pertama kan ini ada 2 ya, sinar 2N. Mungkin kalian udah pernah ingat yang 2N. Terus tadi rumus yang awal tadi kan lambda L dibagi D kali M. Kayak lambda L gitu. Bentar, 2T. Ini rumusnya nih, berarti bentar ya, kita sederhanain dulu. Berarti dia itu tinggal T sama dengan oh ya, sorry. T ini ketebalan, sorry teman. T itu ketebalan. Oh ya, berarti kita ketemu cara baru nih. Misal kita pengen ngitung ketebalan di antara 2 sinar, berarti tinggal 2T gini. Tinggal 2T. Nah, tadi karena M-nya sama dengan 0, berarti kita bisa abaikan. Tapi bukan maksudnya kali 0 ya, enggak. Maksudnya kita abaikan itu. Kalau kali 0 ya hasilnya enggak ada nanti. Nah, berarti tinggal T sama dengan lambda bagi 4N. Berarti kalau kita masukin angka tadi 550 nanometer dibagi 4 kali 1,45. Ini ya yang N pertama nih. Karena tadi yang pakai kita yang pertama. Sehingga hasilnya itu 94,8 nanometer. Oke, itu yang untuk soal. Cuma 3 soal sih untuk sore ini. Aku sedikit review lagi dari awal tadi, mungkin yang agak kurang tuh di sini sih. Prinsip Huygens tadi teman-teman, sorry aku agak ketinggalan tadi. Dia berhubungan dengan ini sih, kayak hukum pemantulan dan pembiasan juga. Nah, karena ya berhubungan ya, misal ada cahaya dari sini, ketika dia masuk celah, pasti dia nanti kan kayak kepantul kan, terus kayak pembiasan juga. Nah, itu berhubungan tuh dengan hukum Huygens. Kayak udah jelas sih gambarnya kayak gini. Dia bersinggungan, membentuk gelombang. Terus ketika kecepatan waktunya ditambah, bentuknya nanti akan lebih banyak gitu. Ini, waktunya ditambah, terus celahnya ditambah, dia akan semakin bervariasi. Terus untuk percobaan yang satu lagi yang tadi, yang apa ya, ketinggalan dia. Oh ya, tadi yang ini, sorry, ketinggalan juga. Kenapa tadi kayak ada, yang harus diingat ini sih, kayak gelap itu, dia bedanya cuma M plus setengah gitu. Kalau terang, itu cuma M aja. Nah, kenapa dia kayak berbeda-beda ini? Ini nih, kayak di gambar ini nih. Gambar ini. Dia nanti akan terbentuk pola seperti ini sih. Kayak, misal celah pertama, kita masukin cahaya gitu, sinar. Nah, dia di sini. Tapi kalau kita menuju ke pusat yang gelap gitu, gelap kan lebih butuh apa ya, kayak butuh lebih power mungkin istilahnya. Nah, dia nanti akan berpindah setengah ditambah setengah. Makanya M tambah setengah gitu. Makanya yang formula itu ditambah setengah. Kalau terang tuh enggak, kita cuma tambah M aja gitu. Itu yang mungkin sedikit tambahan. Tadi diagram fasor tuh kata lain vektor dalam diagram gitu proyeksinya. Udah, soal ini udah, ini udah. Udah aja sih untuk
sorry kalau sedikit banget gitu ya. Tapi semoga bermanfaat dan apa namanya bisa nanti berguna lah untuk sedikit mengajarkan soal-soal interferensi. Oke, dari aku cukup sih. Mungkin aku bisa kasih ke Abi atau gimana ini MC-nya, adminnya. Dari aku cukup ya teman-teman. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mip. Berarti sekarang giliran aku ya. Izin share screen ya. Oke. Nah, ini harusnya udah kelihatan ya. Sip. Nah, kan tadi Miftah ngebahas tentang interferensi. Sekarang aku ngebahas tentang pasangannya, yaitu difraksi. Nah, difraksi ini akan jauh pokoknya akan lebih ribet daripada interferensi. Tapi aku coba simpel ya. Aku coba bikin simpel. Nah, jadi apa sih itu difraksi? Kalau secara bahasa, difraksi itu kan berarti pemecahan, pecah gitu. Ada cahaya masuk, dia pecah. Nah, difraksi itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu celah nih, ada celah, ini ada cahaya. Nah, nanti dia akan pecah gitu. Kenapa bisa pecah si cahayanya? Karena ini berhubungan dengan prinsip Huygens, di mana tadi kan udah disinggung ya prinsip Huygens. Prinsip Huygens itu jika ada suatu celah yang disinari cahaya, nah kalau celahnya kita perbesar, jadi gini ya. Nah, celah-celah ini, titik-titik di antara celah ini, misalkan di sini titik-titik sini, nah ini akan jadi sumber cahaya baru. Ya, akan jadi sumber cahaya baru. Akan jadi cahaya lagi, sumber cahaya lagi. Nah, karena jumlahnya ada banyak titik ya, tak hingga titik. Itulah kenapa si Huygens menyebutkannya difraksi itu pemecahan gelombang menjadi banyak gitu. Itu penyebab difraksi yang pertama. Penyebab yang kedua, difraksi itu bisa disebabkan oleh hambatan. Ya, jadi misalkan ada tembok di sini. Nah, terus ada cahaya datang, bentuknya gelombang cahaya atau gelombang apapun ya, nggak cuma cahaya. Nah, begitu dia nyampe ke hambatan, aku ganti deh hambatannya jadi warna merah. Ya, ini hambatannya, nanti cahayanya bakal pecah. Jadi begini. Sama begini. Atau gelombangnya akan bakal pecah. Nah, itulah difraksi. Nah, nanti dalam difraksi akan membentuk pola juga seperti interferensi, gelap terang kayak gitu. Tapi yang bisa dihitung di dalam difraksi, yang bisa dihitung pasti dalam difraksi itu hanya pola gelap. Ya, yang rumusnya ini. A sin theta sama dengan M lambda. Ini hanya pola gelap. Pola gelap. Nah, si A ini apa? Aku enterin dulu di sini ya. Si A itu adalah lebar celah. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil yang ini ya, yang sekarang ini, itu A itu adalah lebar celahnya. Si ini. Nah, ini adalah A. Ya, lebar celah. Sin theta itu apa? Sin theta itu kalau misalkan di sini ada celah, kemudian di sebelah kanannya aku kasih layar. Nah, kan pasti bakal pecah ya cahayanya. Si gelombangnya akan pecah. Ada gelombang yang tetap ke tengah, ada yang kemana-mana. Nah, ini tetanya. Atau nggak gitu deh. Sorry, aku ambil sumber cahayanya, cahaya yang berbeda. Karena kan difraksi kan sumber cahayanya jadi banyak ya. Aku ambil yang pertama ke sini. Yang kedua ke sini. Nah kan beda ya, beda jauh sudutnya.
Nah, sudut inilah yang disebut sudut tetanya, atau sudut dari si sumber cahaya, dia beloknya sejauh apa gitu. Nah, sementara M ini adalah ordenya, lambda adalah gelombang cahaya. Ini M aku sebut orde ya. Si lambda ini ya udah pasti gelombang cahaya. Nah, kenapa M-nya dari 1, 2, 3? Karena tadi kan ini kan pola gelap ya. Kan nggak ada tuh kalau di pola interferensi itu gelap 0 atau gelap pusat itu tuh nggak ada. Jadi kita mulainya dari gelap 1, gelap 2, gelap 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, seperti interferensi juga, si difraksi ini bakal makin jauh atau makin keluar, makin jauh dari si pusat, itu akan makin redup atau dia punya intensitas yang baru lagi, di mana si intensitasnya itu adalah I0 sin alfa per alfa dikuadratkan. Tapi alfanya bukan ini ya, bukan si theta ini. Alfanya itu adalah pi A. Ini bukan, sorry, ini A-nya bukan ini ya, bukan alfa. Ini pi A atau lebar celah dibagi lambda kali sin theta. Ini beda ya. Ini beda. Up. Ini A-nya lebar celah. Kali sin theta baru sudut yang tadi. Atau sudut pembelokannya. Sudut yang diukur dari tengah-tengah si celahnya itu. Nah, ini singkatnya soal difraksi. Biar lebih jelasnya, kita coba akan ke soal ya di bawah. Nah, ada sebuah celah dengan lebar A disinari oleh cahaya putih. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai A agar menghasilkan gelap pertama untuk cahaya merah dengan lambda 650, cahaya merah ya, lambda 650 pada theta sama dengan 15 derajat. Oke, kita gambarkan dulu si sistemnya ya. Sistemnya kayak gini. Ada sebuah celah, ini tembok, ya, ini celah yang besarnya A. Nah, kemudian di sebelah kanan ada layar. Layarnya dia karena dia disinari cahaya putih, di layarnya akan jadi warna-warni ya. Layar. Ya, warna-warni. Kan putih itu kalau dipecah menjadi Magico Hibiniu ya. Ada merah, ada kuning, hijau, dan seterusnya. Di sini nanti bakal balik lagi hijau, kuning, merah, dan lain-lain. Nah, ini sebagai gambaran aja ya, karena nantinya si warnanya akan pecah sesuai dengan panjang gelombangnya. Makin ke atas nanti makin apa, makin ke dekat ke pusat nanti makin apa gitu. Makin panjang gelombangnya makin kecil atau makin besar. Nah, tentu urutannya nggak sesimpel merah kuning hijau doang. Pasti ya Magico Hibiniu gitulah. Nah, terus apa yang ditanya? Kita disuruh nyari nilai A. Nah, si A ini merupakan celah ya. Jadi kita disuruh nyari lebar celah. Ceritanya bakal ada cahaya, nanti cahayanya akan pecah sini. Aku gambarnya pakai panah biar gampang ya. Sebenarnya cahayanya itu berbentuknya gelombang-gelombang gitu. Nah, nanti kalau ada theta yang 15 derajat dari celah, berarti aku anggap ini ya. Ini. Nah, ini theta. Tapi ini harus warna merah. Si tujuannya harus warna merah. Merah. Nah, berapakah A-nya? Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada keterangan. A agar menghasilkan gelap pertama untuk cahaya merah 650 nanometer pada theta 15 derajat. Nah, si tempat ini, si tempat jatuhnya cahaya merah ini, dia merupakan gelap pertama. Nah, tadi kan rumusnya di difraksi, kita cuma bisa menghitung gelap.
kebetulan, ya, nggak bisa terang. Kita cuma bisa menghitung gelap dan diketahui gelap pertama. Ya udah, berarti tinggal masukin rumusnya. Rumusnya itu adalah A. Ini aku untuk yang poin A ya. Rumusnya adalah A sin theta sama dengan M lambda. Nah, karena kita disuruh mau nyari A, aku ubah jadi A sama dengan M lambda per sin theta. Sorry, berantakan. Nah, ya udah, karena M-nya 1, lambdanya 650 nanometer, sin 15, tinggal dimasukin ya. 1 kali 650 kali 10 pangkat min 9 nanometer ya. Kita pakai satuan internasional. Dibagi sin berapa? Sin 15 derajat. Nanti akan dapat hasilnya sekitar ini. Hasilnya adalah 2511 nanometer atau 2,5 mikrometer. Ya, ini dibulatkan aja ya. Jadi ternyata kita udah dapat nih, besar celahnya adalah 2,5 mikrometer, kecil banget ya. Nah, sekarang ke pertanyaan yang B. Berapa panjang gelombang lambda agar menghasilkan terang di orde pertama di theta 15 derajat, di mana tadinya merupakan gelap pertama cahaya merah. Nah, di soal B ini kita ganti kondisinya. Kita ganti kondisinya, si A-nya tetap sama. A-nya tetap sama. Ini layar. Ini pusat ya. Ini pusatnya dia pasti putih. Putih, ini juga putih. Dia akan ke sini sebesar 15 derajat atau si tetanya. Nah, tapi ini merupakan terang pertama, T1. Ini A. Nah, tadi kan si merahnya kan gelap pertama ya, atau G1. Berarti terang pertamanya ya di atasnya gitu. Ini berarti T1. Ini ke atasnya G2 gitu. Berarti kan ini kan kalau ini T0 atau terang pusat, berarti ini kan G1 atau gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita mau cari lambdanya di T1, tapi sudutnya sama. Nah, gimana caranya? Kan kita tadi cuma bisa menghitung pola gelap. Kalau pola terang, terpaksa kita harus pakai aproksimasi atau apa namanya itu, kemungkinan pendekatan. Ya, kan pola gelap itu kan ini yang B. Kan pola gelap, orde gelap itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kan artinya kan G1, G2, G3 atau gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga. Nah, si terang pertama itu kan di antara gelap ke-1 dan gelap kedua. Berarti kita bisa dapat M untuk terang 1, sorry. Kita bisa dapat M untuk terang 1 itu 1,5. Kenapa 1,5? Karena ya di sini ya lihat, kalau dari terang pusat gelap 1, gelap 2, di tengah-tengahnya ada terang 1. Ini perkiraan hasilnya M-nya itu 1,5 atau orde ke 1,5 dari orde gelapnya. Ini ingat sekali lagi, ini cuma kemungkinan karena nggak pasti si terangnya ada di situ, ada di 1,5 itu. Ya, karena kita pakai aproksimasi, kita masukin aja ke rumus yang tadi. Rumusnya apa? A sin theta sama dengan M lambda. Karena lambdanya sekarang yang mau kita cari, berarti aku gantilah. Karena lambdanya yang mau kita cari sekarang, berarti lambda sama dengan A sin theta dibagi dengan ordenya. Oke, A-nya tadi kita dapat 2,5 aja ya, kita pakai yang ini.
2,5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian sin 15 dibagi dengan ordernya 1,5. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator mendekati, hasilnya akan mendekati, aproksimasinya mendekati 430 nanometer. Dan kalau misalkan kita disuruh cari tahu ini cahaya apa yang lambdanya segini, ini cahaya warnanya biru atau ungu ya, ungu. Jadi kalau kita mau menghasilkan terang di sini, terang 1 di 15 derajat, cahaya yang masuk itu adalah cahaya ungu. Kayak gitu. Oke, itu untuk contoh soal yang celahnya cuma satu atau celah tunggal. Gimana kalau celahnya banyak? Ya kita ambil dulu celahnya ada 2 lah. Nah, di sini ditulis kalau dia celah ganda, difraksi dan interferensi dapat terjadi bersamaan. Distribusi intensitas karena kombinasi dari kedua efek ini dapat diperoleh dengan menggabungkan dua fungsi distribusi intensitas. Nah, kenapa bisa bersamaan? Kita coba lagi. Kita coba cek lagi. Kalau misalkan ada 2 celah, kan tadi itu interferensi itu cuman ada 2 sumber, dia bergabung gitu ya. Dia akan bergabung. Nah, dia akan bergabung gitu. Ini kalau interferensi. Nah, sekarang kita masukin nih si difraksinya. Di interferensi tadi, si A atau si ini, jarak lebar celah ini tuh diabaikan. Tapi karena kita udah belajar tentang difraksi, si A nggak boleh diabaikan lagi. Jadi nanti dia punya pengaruh. Ya, karena dia punya pengaruh, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di dalam prinsip Huygens tadi, yang dia akan jadi pecah-pecah gelombangnya, banyak gelombangnya. Ini banyak ya, nggak cuma 3. Ini jadi gelombang, ini jadi gelombang, ini jadi gelombang, gelombang, ini juga jadi gelombang. Nah, ini kan berarti kan dia berdifraksi, kemudian nanti begitu dia senggolan di sini, dia berinterferensi. Makanya akan bersamaan gitu. Nah, si rumus intensitasnya itu merupakan intensitas gabungan dari difraksi dan interferensi. Kalau intensitas dari interferensi itu sama dengan I0 atau I maksimal cos kuadrat alfa ya, di mana alfanya jangan alfa deh. Cos kuadrat beta. Cos kuadrat beta, di mana betanya adalah ini. Seperti yang tadi dijelaskan sama Miftah, betanya itu pi d per lambda sin theta. Jadi yang berpengaruh adalah D-nya. Ini D-nya. Ini A lagi. Ya. Kalau yang intensitas difraksi atau div ini kan I maksimal sin apa tadi? Sin A per A kuadrat ya. Kuadrat. Nah, ternyata kalau kita mau menggabungkan si interferensi dan difraksi itu hanya dikalikan saja. I maksimal kali cos kuadrat beta dikali sin alfa per alfa dikuadratkan. Itu untuk intensitas dalam difraksi celah ganda. Ya, gambarannya akan jadi seperti itu. Nah, otomatis karena dia tabrakan, bisa jadi saat interferensi dia terang. Tapi bisa jadi saat difraksi dia gelap. Nah, di sudut yang sama bisa jadi kejadian kayak gini nih. Satunya terang, satunya menghasilkan gelap. Contohnya aja ini ya. Ini gelap, tapi dia seharusnya di sini terang oleh interferensinya, tapi dia terpaksa gelap. Nah, ini disebabkan karena
gimana ya? Kan kalau gelombang interferensi itu kan begini ya. Terang gelap, terang gelap, terang gelap gitu. Nah, tapi kalau difraksi, dia terang di pusatnya tuh tinggi banget. Nih, terang. Tapi berikutnya, terang berikutnya tuh udah mulai turun. Berikutnya turun lagi. Turun lagi. Dan gitu seterusnya. Sama. Nah, ini kan interferensi. Ini difraksi. Nah, si dua gelombang ini disatukan. Dan jadilah seperti gelombang yang di atas ini. Yang biru ini adalah gelombang difraksi, yang oranye ini adalah gelombang interferensi. Si pola gelap terangnya. Ya, jadi kalau interferensinya di situ terang, tapi di difraksi dia gelap, dia akan gelap. Kayak ini. Ini kan pusat terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Kok di sini gelap tiba-tiba, tapi ntar terang lagi, terang gelap lagi. Nah, itu karena tadi difraksi dan interferensi secara bersamaan. Nah, biar lebih jelasnya, ini ada soal. Ini ada soal. Kayaknya oke. Di bawah aja ya. Nah, pada percobaan jala ganda digunakan cahaya dengan panjang gelombang 405 nanometer. Berarti kita tulis dulu datanya ya. Data lambda sama dengan 405 nanometer. Jarak antar celah 19,4 mikrometer. Jarak antar celah itu apa? Ingat, jarak antar celah itu D. Di sini ya, D. D sama dengan 19,44 mikrometer. Sementara, aduh, berantakan ya. Tulis ulang deh. D sama dengan 19,44 mikrometer. Sementara A atau lebar celah adalah 4,05 mikrometer. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak interferensi maksimum yang terjadi pada daerah terang pusat difraksi. Yang ditanyain itu apa? Kalau kita lihat ke gambar atas, kan berapakah interferensi maksimum yang terjadi pada daerah terang pusat difraksi? Nih, ini ada pusat difraksi yang warna biru ini, dalamnya ada daerah terang interferensi. Kita mau cari jumlahnya ada berapa. Kalau di sini kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 di sini. Nah, yang bawah ini kita cari ada berapa sih. Kalau datanya itu lambda sekian, jarak antar celah sekian, dan lebar celah sekian. Oke, kita coba jawab. Pertama, kita kan, ini ke bawah dulu. Kita jawab ya, warna merah. Pertama, kita jawab A. Kita punya rumus interferensi, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Si M-nya ini kan bisa 0, 1, 2, dan seterusnya karena dia interferensi dan dia terang. Ini aku kasih tanda interferensi. Dan kita juga punya rumus A sin theta sama dengan M lambda. Nah, tapi kalau ini M-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ini adalah difraksi. Nah, di sini aku mau sebut si M yang interferensi itu M1. Si M yang difraksi, ini aku sebut M2. Buat apa? Buat bedain, karena bisa jadi orde mereka berbeda di dalam satu sudut yang sama. Nah, karena sudutnya bisa sama, sementara si ordenya berbeda, berarti ini kita akalinya dengan cara kita bagi aja gitu. Interferensi dibagi difraksi. Ya, nanti kita akan dapat D sin theta
dibagi A sin theta akan sama dengan M1 lambda dibagi M2 lambda. Ini bisa kita coret ya, si sin theta-nya karena dia sama, dan lambdanya juga sama ya, sama-sama 405. Maka nanti yang tersisa adalah D per A sama dengan M1 per M2. Atau di sini M1 sama dengan D per A kali M2. Nah, berarti si orde interferensi akan sama dengan D per 2 dari orde difraksi. Ya. Oke. Kita coba masukin dulu D sama A-nya. Kalau kita masukin D sama A-nya, berarti kan kita dapat M1 sama dengan D-nya 19,44, A-nya 4,05. Karena satunya sama-sama mikrometer, jadi nggak aku ubah-ubah di M2. Ini hasilnya akan mendekati 4, biar jelas. Akan menjadi M1 sama dengan 4,8 dari M2. Ya, berarti bisa disimpulkan kalau misalkan dia gimana ya bahasanya? Bisa disimpulkan kalau dia M1-nya sama dengan 1 atau dia terang pertama, di difraksinya dia udah gelap ke 4,8 gitu, udah mau ke 5. Nah, kan yang dicari itu ini ya, berapa banyak interferensi maksimum yang terjadi pada daerah pusat difraksi. Kita coba gambarin. Ini kenapa ya? Bentar. Kita coba gambarin kayak gini. Ini aku sebut yang hitam ini adalah pola difraksi. Sementara ini aku ganti warna yang biru. Ini akan jadi pola interferensi. Pola interferensinya ada berapa? Ada sebanyak 4 di sini, 4,8. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan ini kan baru setengah ya. Di sini ada 4,8, berarti kalau kita terusin ke sini, ya berarti tinggal dikali 2. 4,8, itu kalau dikali 2, ya hasilnya kan sekitar, ini kan pola interferensi. Ini kan kalau misalkan dikali 2 atau kanan kirinya gitu dihitung, ini pola maksimalnya ada 9 ya. Ada 9. Maka terdapat 9 terang maksimum di pusat difraksinya. Kayak gitu. Jadi tengah-tengah ini bakal ada 9 kali terang. Ya, di sini ada 9 kali terang. Ada 9 kali terang. Karena ini ke kanan ada 4,8, ini ke kiri ada 4,8, jadi 9 gitu. Oke. Yang B, berapa banyak interferensi maksimum yang terjadi di daerah terang kedua, orde pertama atau sekunder pertama difraksi.
Nah, ini gimana? Ini bingung. Ini bingung ya. Kita coba deh. Pelan-pelan. B. Oke, aku baca lagi berapa banyak interferensi maksimum yang terjadi di daerah terang kedua atau orde pertama atau sekunder pertama difraksi. Oke, kalau kita lihat di soal sekunder pertama difraksi, itu berarti M2-nya sama dengan 1. M2-nya sama dengan 1 ya? Eh, 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 eh. Asymptote M1 lambda with kayak daerah terang kedua, tapi oh salah, M1-nya sama dengan 2, salah. Karena daerah terang kedua, berarti M1-nya sama dengan 2, bukan M2-nya sama dengan 1. Sorry guys. Kita pakai si M1-nya sama dengan 2. Nah, rumus mana yang kita pakai? Karena kita mau cari difraksi orde pertama, yang dimana dia itu letak gelap. Ya, gimana ya jelasinnya? Pokoknya dia itu terang, tapi dia ada di gelapnya difraksi. Tapi difraksinya di difraksi orde pertama. Aduh, gimana jelasinnya ya? Aku bingung juga. Pokoknya nanti yang kita cari itu adalah di sini. Aku gambar lagi deh. Aku gambar lagi kayak gini. Nah, di sini kan tadi sempat disinggung, di sini akan ada maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum. Nah, di sini akan kosong, naik turun lagi di sini. Kosong, naik turun lagi. Di sini juga sama, sebelah kiri. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ini interferensi, dan naik turun, naik turun. Dan seterusnya. Kita mau cari di sini, di mana ya? Di sini nih. Ini jumlahnya ada berapa? Ada berapa terang? Berapa terang? Nah, ini caranya dengan masukin kalau aku lihat di pembahasan dari soal ya, ini kan soalnya kan aku ambil dari PPT dosen. Pembahasan dari soalnya itu si M1-nya kan sama dengan 2. Dia masukin ke rumus A sin theta sama dengan M1 lambda. Maka ini aku hapus dulu. Ini aku hapus dulu, maka kan A sin theta sama dengan 2 lambda. Nah, terus sekarang kita mau ngebagi sorry, ini kayaknya aku salah. Aku kebalik. Bentar, aku malah jadi bingung. Aku malah jadi bingung. D sin theta sama dengan M2 lambda. M1 lambda. Sorry. Ini M1, M2, M1 sama dengan oke, ini aku nyerah deh karena takutnya kelamaan. Sorry. Nanti pokoknya gitu. Intinya kita disuruh cari berapa terangnya. Gitu ya. Sorry, ini aku gak bisa selesaiin dulu hari ini. Aku kurang belajarnya. Oke, yang terakhir adalah gimana kalau difraksi
ada banyak celah. Nggak cuma 2 atau banyak. Nah, kalau difraksinya banyak celah, dia tentunya akan jadi kayak gimana ya gambarnya? Dia akan jadi begini. Gini. Ini ada yang paling pusat. Terus ada 1, 2, 3, ada naik lagi. 1, 2, 3, naik lagi. Itu sama yang sebelah kiri juga. 1, 2, 3, naik lagi. 1, 2, 3, naik lagi. Dan seterusnya. Nah, ada pola unik kayak gitu. Jadi di antara terang sama terang, itu ada terang lagi tapi kecil. Gitu. Nah, si jumlah terang ini ada hubungannya sama jumlah celahnya. Ada hubungannya sama jumlah celahnya. Jadi si jumlah celah itu akan sama dengan jumlah terang ditambah 2. Jadi kalau misalkan ada interferensi yang kayak gini nih, terang pusat, terus ada 3 terang, terus ada terang lagi, ada 3 terang lagi, ada terang yang lebih terang lagi, 3 kali gitu. Itu berarti dia punya N sama dengan 5. Ya. Dia punya N sama dengan 5 atau celahnya ada 5 buah, nggak cuma 2, nggak cuma 1. Ya. Jadi bisa dirumuskan jumlah celah sama dengan jumlah terang. Terang sekunder tambah 2. Nah, aku lupa banget nyinggungnya. Ini kan terang pusat. Ini pusat. Ini disebutnya terang primer. Ini yang bawah, ini disebutnya terang sekunder. Jadi yang dihitung yang jarak di antara titik ini ya, itu akan jadi terang sekunder. Nah, kalau N-nya tak hingga, ini yang akan jadi aku terus di bawah ya, si interferensinya, si difraksinya akan jadi naik, banyak, naik lagi, banyak, naik lagi, banyak. Nah, ini ya, ini kalau, gedean, ya udahlah. Ini kalau si N-nya, gede lagi. Ini kalau si N-nya menuju tak hingga, atau ini tuh banyak banget gitu. Nah, itu yang akan terjadi. Gambaran umumnya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dari aku karena aku mau ambil cepet. Kalau ada yang mau ditanyain, mungkin nanti ini bakal jadi banyak pertanyaan ya. Ini aku pelajari lagi. Kalau ada yang mau tanyain soal beginian, boleh langsung tanya aja ke aku atau Miftah. Oke, cukup sekian dari aku. Mohon maaf belum bisa ngejawab yang tadi. Izin stop.